Keharuman dari kayu gaharu memenuhi ruangan yang sunyi, yang memiliki udara kering dan panas yang tidak biasa. Penyebaran suhu tinggi dan bahkan ruang itu sendiri membentuk beberapa distorsi. Sekilas, itu memberi seseorang perasaan ilusi. Xiao Yan duduk di ranjang batu di dalam ruangan yang sunyi. Matanya tertutup rapat dan gelombang suhu tinggi yang menakutkan terus menyebar dari tubuhnya. Ada samar-samar beberapa bibit api putih lebat keluar dari pori-pori di sekujur tubuhnya. Api ini bertahan di tempat itu dan melilit tubuh Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tenang dan tanpa riak. Dia tidak merasakan perubahan di sekitarnya. Pada saat ini, pikirannya benar-benar tenggelam dalam penggabungan api surgawi yang aneh di dalam tubuhnya. Mungkin itu karena Xiao Yan saat ini mengendalikan 3 jenis api surgawi, tetapi penyempurnaan api dingin tulangnya saat ini tidak sesulit yang dia bayangkan. Di bawah pembakaran hebat 3000 api teratai hati, api dingin tulang sudah mulai samar-samar menunjukkan tanda-tanda bergabung. Meskipun tanda ini sangat lambat, semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada perubahan luar biasa yang tampak sulit dikendalikan. Berdasarkan kecepatan ini, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi di tengah jalan, Xiao Yan memiliki keyakinan bahwa dia bisa berhasil memperbaiki api dingin tulang dalam waktu 1 bulan. Pada saat itu, tubuhnya akan memiliki 4 jenis api surgawi. Jika kabar tentang hal misterius ini menyebar, kemungkinan akan menarik kecemburuan dari sejumlah ahli. Itu sudah merupakan berkah besar bagi orang biasa untuk mendapatkan bahkan 1 api surgawi. Yang disebut 4 jenis ini, memang sedikit aneh. Bagaimanapun, bahkan jika seseorang mengesampingkan kesulitan menemukan api surgawi, kemungkinan tidak ada yang berani menyimpan 4 jenis api surgawi yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif di dalam tubuh mereka pada saat yang sama. Tindakan seperti itu pada dasarnya tidak berbeda dengan menelan beberapa bom ke dalam perut seseorang. Itu adalah tindakan bunuh diri di mata banyak orang. Untungnya, bagi Xiao Yan, yang memiliki mantra api, hal semacam ini, yang tidak mungkin di mata orang lain, telah menjadi fondasi yang memungkinkannya menjadi ahli top. Sementara pelatihan Xiao Yan secara bertahap berkembang di jalur yang benar, suhu ruangan yang sunyi juga mulai meningkat. Pada akhirnya, aroma gaharu yang tertinggal perlahan mengeluarkan embusan, dan langsung berubah menjadi debu. Di bawah suhu itu, bahkan elit Douzong biasa tidak akan bisa tinggal lama. Jika seseorang menyerap energi liar dan kekerasan yang meresap di udara, itu cukup untuk menyebabkan douki di dalam tubuh seseorang menjadi kasar dan tidak terkendali. Mengikuti aliran waktu, aura yang menyebar dari tubuh Xiao Yan juga perlahan menjadi lebih kuat. Gelombang demi gelombang douki yang agung menyebar dari tubuhnya seperti gelombang laut yang besar. Itu bahkan membawa beberapa suara tabrakan yang samar-samar dalam prosesnya. Dengan penggabungan api dingin tulang dan api jantung 3000 teratai, energi besar yang tersembunyi di dalamnya telah berubah menjadi douki murni yang mengalir ke pembuluh darah Xiao Yan setelah penyempurnaan, menyebabkan auranya perlahan naik. Setengah bulan berlalu dalam sekejap di bawah kehalusan yang tenang ini. Setelah setengah bulan penyempurnaan, suhu di dalam ruangan yang sunyi telah dinaikkan hingga level yang menakutkan. Selain itu, karena tempat ini disegel sepenuhnya, itu akhirnya menjadi seperti kapal uap. Gelombang ki bergolak dan suhu panas menyebabkan banyak garis retakan hitam gelap muncul di langit. Beberapa meja dan kursi batu di dalam ruangan yang sunyi itu berangsur-angsur meleleh, berubah menjadi cairan yang perlahan-lahan menetes dan mengalir di dalam ruangan yang sunyi. Kadang-kadang, gelembung udara akan muncul dengan sedikit suara yang teredam. Hampir setengah dari tempat tidur batu juga meleleh karena suhu setinggi ini. Xiao Yan, yang duduk di tengah, bagaimanapun, tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Napasnya tenang. Udara panas, yang akan menyebabkan orang biasa berubah menjadi abu saat terhirup, menjadi seperti 2 naga udara yang mengikuti lubang hidungnya dan terus-menerus memasuki tubuhnya. Gemerincing. Meja batu meleleh dan cairan menetes pelan. Suara kecil muncul di dalam ruangan yang sunyi dengan ritme. Sosok manusia tempat tidur batu itu tampaknya telah menjadi patung. Itu tidak bereaksi bahkan sedikit pun. Jika bukan karena seseorang masih bisa merasakan aura yang luas dan kuat yang terus-menerus naik, kemungkinan ada orang yang akan memperlakukan gelombang panas itu seperti patung batu.
konsep waktu akan menjadi sangat kabur saat seseorang dilatih. Karenanya, 10 hari lagi telah berlalu sementara Xiao Yan duduk seperti patung. Keharuman bunga menutupi halaman yang tenang. Bunga-bunga indah dan berwarna-warni ini menghiasi tempat itu hingga penuh dengan kehidupan. Ada paviliun batu di dalam halaman ini. 3 sosok hadir di dalamnya. Namun, pada saat ini, mata ketiga orang ini sedang menatap pintu batu yang tertutup rapat di ujung halaman. Ini hampir sebulan, mengapa Xiao Yan tidak keluar? Nalan Yanran melihat ke pintu batu. Alisnya dirajut saat dia berkomentar dengan lembut. Yun Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak perlu khawatir. Dengan kemampuannya, kemungkinan besar tidak akan terjadi apa-apa. Tidak jarang seorang elit Douzun melakukan retret beberapa bulan atau setengah tahun. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, masih ada sedikit kekhawatiran di antara alis Yun Yun. Jika itu adalah retret biasa, dia tentu tidak akan khawatir. Namun, sejak Xiao Yan memasuki ruangan yang sunyi, energi yang menyebar darinya menjadi semakin panas dan kejam. Perasaan itu seolah-olah bagian dalam ruangan yang sunyi itu sedang menyeduh gunung berapi yang akan meletus. Pendahuluan semacam ini benar-benar menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman. Perubahan tak terduga semacam ini secara alami juga membangkitkan perhatian beberapa sesepuh dalam sekte bunga. Meski tidak berkata apa-apa, Yun Yun sadar hati mereka juga khawatir. Setelah mengalami teratai api yang menakutkan yang digunakan Xiao Yan saat itu, mereka benar-benar sedikit takut bahwa Xiao Yan akan menyebabkan kehancuran yang mengguncang bumi dan mengubah sekte bunga ini menjadi reruntuhan. Orang ini benar-benar tidak mengizinkan orang lain untuk bersantai. Yun Yun tanpa sadar mengusap alisnya saat hatinya tertawa getir. Untuk menenangkan kekhawatiran para sesepuh ini selama periode waktu ini, dia telah melakukan banyak pembicaraan. Namun, ini tidak bisa berlangsung selamanya. Energi yang menyebar dari ruangan yang sunyi menjadi semakin ganas. Pada saat itu, kemungkinan bahkan penatua pertama akan mengadopsi beberapa tindakan. Dibandingkan dengan kekhawatiran dua lainnya, King Lin hanya bersandar malas di atas pilar. Pinggangnya yang tampak lembut tanpa tulang dan tubuhnya bersandar ke busur memikat yang secara samar-samar memancarkan semacam pesona malas. Dia terlahir dengan mata yang tidak biasa. Secara alami, dia menyadari kondisi Xiao Yan saat ini. Karenanya, dia tidak khawatir tanpa alasan. Sepertinya semuanya akan sama lagi, lupakan saja, ayo pergi. Setelah menunggu dengan tenang selama lebih dari 1 jam, Yun Yun melihat ke langit sebelum bangun tanpa daya dan berkata, "Apa itu?" Nalan Yanran juga mengangguk. Dia baru saja akan berbalik ketika getaran tiba-tiba terasa di bawah kakinya, menyebabkan dia tersandung sedikit. Dia buru-buru meraih pilar batu di sampingnya. Wajah cantiknya dipenuhi kejutan. Itu ditularkan dari ruangan yang sunyi. Yun Yun juga menghentikan langkahnya. Dia merasakan sedikit sebelum matanya yang cantik tiba-tiba berbalik ke arah ruangan yang sunyi. Setelah menerima warisan Bibi Hua, kekuatannya melonjak dengan cepat. Saat getaran itu ditransmisikan sebelumnya, dia dengan jelas merasakan bahwa ruangan yang sunyi, yang telah lama sunyi, tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Apakah dia akan keluar dari retretnya? Yun Yun bergumam pelan di mulutnya. Dia dengan lembut berkata, aktivitasnya sepertinya sedikit besar, ayo kita tinggalkan tempat ini dulu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yun Yun menekan kakinya ke tanah. Tubuhnya bergegas ke udara. Setelah itu, King Lin dan Nalan Yanran buru-buru mengikuti. Mereka berdiri di langit. Baru saat itulah mereka melihat pilar api yang sangat panas perlahan melengkung dan naik dari atas ruangan yang sunyi. Bang! Ketiga sosok itu baru saja bergegas ke langit ketika atap ruangan yang sunyi di bawah tiba-tiba meledak terpisah. Asap panas menyebar, menyebabkan suhu di sekitar tempat itu meningkat dengan cepat. Ketika ruangan yang sunyi meledak terbuka, aura luas dan kuat yang telah tenang selama sebulan penuh juga perlahan menyebar. Segera setelah itu, raungan yang jelas dan panjang tiba-tiba bergema dari dalam ruangan yang sunyi dan menyerbu langsung ke arah awan. Raungan itu berisi douki yang luar biasa luas dan perkasa. Oleh karena itu, raungan itu juga muncul seperti guntur yang terus bergema di langit, menyebar ke setiap sudut sekte bunga.
Sosok manusia terus bergegas keluar dari seluruh sekte bunga saat raungan ini terdengar. Banyak sosok berdiri di langit. Mata mereka terkejut saat mereka melihat ke arah dari mana auman itu berasal. Kejutan di mata beberapa individu yang jeli berubah menjadi syok saat mereka merasakan aura itu. Ini Xiaoyan. Auranya, kenapa tiba-tiba menjadi sangat kuat? Kekuatan aura ini sepertinya telah mencapai puncak level bintang 4. Orang ini, apakah dia sudah makan beberapa pil khusus? Kekuatannya benar-benar melonjak sedemikian rupa dalam waktu 1 bulan. Cukup banyak sesepuh dari sekte bunga tanpa sadar menghirup udara sejuk ketika mereka merasakan kekuatan aura ini. Tingkat di mana kekuatan ini dinaikkan benar-benar terlalu menakutkan. 2 bintang penuh. Jika seseorang berlatih secara normal, kemungkinan akan membutuhkan usaha 10 tahun untuk mencapainya. Namun, Xiao yang benar-benar bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan. Dia memang layak menjadi murid Yao Chen. Dia benar-benar luar biasa. Wanita tua berambut putih itu, yang merupakan penatua pertama dari sekte bunga, mengangguk sedikit dan bergumam saat dia berdiri di langit. Guntur yang menderu itu akhirnya mencapai titik di mana ia akan menyebar. Pada saat itu terjadi, lapisan awan gelap tebal tiba-tiba muncul di langit biru. Angin liar bertiup di langit dengan cara yang tiada henti. Adegan mendadak ini menyebabkan semua orang tercengang. Wajah mereka bingung. Fenomena alam yang tidak biasa. Tetua pertama dari sekte bunga juga sedikit tercengang oleh pemandangan ini. Sesaat kemudian, dia sepertinya teringat sesuatu. Matanya tiba-tiba beralih ke arah ruangan yang sunyi. Ketidakpercayaan akhirnya melonjak ke matanya. Ini adalah kelahiran metode Qi kelas Tian. Ketika sampai pada fenomena alam yang tidak biasa, mereka secara umum dapat diringkas menjadi 3 jenis situasi. Salah satunya adalah ketika pil obat tingkat tinggi lahir. Itu akan menarik bencana pil petir. Yang kedua adalah ketika seseorang dilatih ke tingkat tertentu. Itu akan menarik situasi seperti itu. Namun, hal ini biasanya jarang terlihat. Ini karena seseorang yang bisa mencapai level seperti itu dianggap keberadaan yang sangat langka bahkan di seluruh benua Douqi. Kemungkinan ketiga adalah kelahiran metode Qi kelas Tian atau keterampilan Dou kelas Tian. Kelahiran ini biasanya tidak berarti kemunculan kembali metode Qi atau keterampilan Dou. Sebaliknya, itu adalah kelahiran dari ketiadaan. Contohnya adalah kreasi. Hanya ketika beberapa metode Qi kelas Tian atau keterampilan Dou sedang dibuat, fenomena alam yang tidak biasa seperti itu akan tertarik. Langit saat ini tidak ditutupi oleh aroma pil. Jelas, itu bukanlah kelahiran dari pil obat tingkat tinggi. Kemungkinan kedua bisa langsung dihilangkan. Meskipun Xiao yang kuat, itu jauh dari cukup untuk menyebabkan fenomena alam yang tidak biasa. Karena ini masalahnya, hanya kemungkinan terakhir yang cocok dengan situasinya. Namun, harus dikatakan bahwa wanita tua berambut putih ini memang berpengalaman. Hanya beberapa napas waktu berlalu tetapi dia sudah berhasil memastikan asal mula fenomena alam yang tidak biasa melalui berbagai tebakannya. Membuat metode Qi kelas Tian atau keterampilan Dou sendiri. Wanita tua berambut putih itu terkejut saat dia melihat ruangan sepi yang memancarkan api putih di kejauhan. Bahkan dengan ketenangannya, wajahnya saat ini dipenuhi dengan ekspresi serius dan terkejut. Membuat metode Qi atau keterampilan Dou kelas Tian sendiri. Berapa banyak orang di benua saat ini yang memiliki kemampuan untuk mencapai ini? Berdasarkan akal sehat, lupakan Xiao Yan, bahkan Yao Chen, yang telah maju ke kelas Ban Sheng kemungkinan besar tidak akan memiliki kemampuan seperti itu. Namun, terlepas dari seberapa besar ketidakpercayaan hadir di hatinya, situasi yang muncul di depannya menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan pahit ini. Sesaat kemudian, dia menarik emosinya. Senyuman pahit muncul di wajahnya. Itu memang kasus generasi muda yang melampaui yang tua. Dibandingkan dengan pria muda yang luar biasa, orang tua seperti mereka hanya bisa merasa malu. Pantas saja dia bisa diterima oleh Yao Chen sebagai murid. Bakat seperti itu memang langka. Wanita tua berambut putih itu mendesah pelan. Matanya berkedip sedikit. Setelah masalah ini, hatinya benar-benar mulai memikirkan Xiao Yan.
Meskipun dia dianggap cukup sopan kepada Xiao Yan di masa lalu, itu karena wajah Yao Lao. Xiao Yan mampu mengalahkan Yao Hua Liangjun dengan kekuatan Dou Zun bintang 2 telah menyebabkan dia terkejut, tapi hanya itu. Yao Hua Liangjun mungkin tampak kuat di mata orang lain, tetapi dia tidak menimbulkan ancaman sedikit pun. Jika bukan karena Yao Hua Liangjun adalah anggota dari Sekte Langit yang mendalam, kemungkinan dia tidak akan membiarkan orang ini pergi dengan lancar saat itu. Meskipun dia hanya memikirkan Xiao Yan di masa lalu karena Yao Lao, itu benar-benar berubah saat ini. Membuat metode Qi atau keterampilan Dou kelas Tian sendiri. Kemampuan ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Xiao Yan memberinya terlalu banyak kejutan. Itu sampai batas yang menyebabkan dia, sebagai tetua pertama dari Sekte Bunga, mengancamnya dengan serius. Prestasi masa depan orang ini pasti luar biasa. Hubungan baik Yun Yun dengannya juga bermanfaat bagi Sekte Bunga. Wanita tua berambut putih tersenyum tipis ketika dia memikirkan ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Kakak senior, penglihatan Anda memang sangat akurat." Melihat lapisan awan gelap tersebar di langit, semua murid dari Sekte Bunga memiliki wajah tercengang. Perubahan cuaca ini terlalu tidak terduga. Tentu saja, ada juga beberapa orang lihai yang matanya menoleh ke arah di mana Xiao Yan sedang melakukan retret setelah bergumam sejenak. Fenomena yang tidak biasa terjadi saat Xiao Yan hendak meninggalkan retretnya. Sepertinya tidak ada yang akan percaya bahwa keduanya tidak berhubungan. Bang! Ruangan yang sunyi itu sekali lagi bergetar di depan banyak tatapan mata. Pilar Qi panas ditembakkan dari dalam. Sosok manusia berdiri dengan mantap dengan sikap bangsawan di atas pilar ini. Orang yang muncul secara alami adalah Xiao Yan, yang telah melakukan retret 1 bulan. Pada saat ini, dia juga sedikit terkejut ketika melihat fenomena yang tidak biasa di langit. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah memahami sesuatu. Dia sedikit mengernyit dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Setelah melambaikan lengan bajunya, riak spiritual yang tak terlihat segera menyebar dari antara alisnya. Saat riak ini menyebar, lapisan awan gelap di langit juga berhenti berputar. Setelah itu, mereka perlahan-lahan tersebar di tengah banyak tatapan tertegun. Kegelapan di langit juga secara bertahap menghilang setelah awan gelap terakhir menghilang. Sinar matahari yang hangat sekali lagi tersebar dan menyinari pegunungan yang tertutupi oleh lautan bunga ini. Apakah itu berevolusi menjadi metode Qi kelas Tian? Xiao Yan menatap telapak tangannya sendiri setelah awan gelap itu tersebar. Segera, dia menutup matanya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan mantra api sekali lagi diedarkan. Wuhu! Ketika mantra api beredar, energi alam dalam radius 1000 kaki tiba-tiba melonjak tajam seperti air banjir. Segera, gelombang demi gelombang energi mengejutkan terus mengalir ke tubuh Xiao Yan di depan banyak mata yang tertegun. Tubuh Xiao Yan tidak menolak energi alami yang dipenuhi dengan sejumlah besar kotoran. Kotoran apapun akan segera berubah menjadi debu saat api surgawi naik. Tingkat sirkulasi Dou Qi di dalam tubuhnya juga 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatan gila semacam ini tidak hanya muncul dengan sendirinya pada kecepatan yang beredar. Terjadi pula perubahan drastis dalam hal penyerapan, kehalusan, akomodasi dan aspek lainnya jika dibandingkan dengan sebelumnya. Berdasarkan kondisi Xiao Yan saat ini, kemungkinan dia tidak lagi harus segera menelan pil obat untuk mengisi Dou Qi-nya seperti di masa lalu jika dia menggunakan teratai api pemusnah. Dia saat ini benar-benar bisa digambarkan memiliki modal untuk disia-siakan. Udara keruh yang mengandung banyak kotoran bergerak di sepanjang tenggorokan Xiao Yan dan dihembuskan. Ketika dia merasakan perasaan dipenuhi yang belum pernah terjadi sebelumnya, senyum gembira yang tidak bisa ditekan tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia mungkin memiliki kemampuan untuk bertarung lintas level, tetapi semua ini membutuhkan kelelahan dalam jumlah yang sangat besar dari Dou Qi. Karena itu, dia harus berhati-hati setiap kali menggunakannya. Dia takut seseorang akan memanfaatkan celah tersebut setelah dia menggunakannya dan memasuki kondisi lemah. Untungnya, kekhawatiran semacam ini kemungkinan besar jarang terjadi mulai sekarang dan seterusnya kecuali itu adalah keadaan khusus. Ini dapat dianggap sebagai metode Qi peringkat rendah kelas Tian.
Namun, itu seharusnya baru saja menembus level tinggi kelas D. Dikabarkan bahwa ketika metode Ki kelas Tian yang sebenarnya digunakan, itu akan segera dapat menyerap semua energi dalam jarak 1000 kaki untuk digunakan sendiri. Apa yang telah saya aktifkan sebelumnya memang memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan itu. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Tidak disangka bahwa berevolusi ke kelas Tian akan sekeras ini. Bahkan api dingin tulang hanya bisa mendapatkan mantra api untuk mencapai level metode Ki kelas Kuasi Tian. Untungnya, terlepas dari apakah itu kelas Kuasi Tian atau kelas Tian sejati, bagaimanapun juga, itu telah mencapai tingkat itu. Transformasi semacam ini juga akan menjadi sesuatu yang drastis. Kekuatanku saat ini juga berada di level bintang 4 Douzun. Xiao Yan merasakan bagian dalam tubuhnya. Menelan api dingin tulang kali ini sebenarnya hanya memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Meskipun dia sudah siap secara mental, hasil seperti ini masih menyebabkan Xiao Yan sangat kecewa. Jika elit Douzun selainnya menyadari pemikirannya ini, kemungkinan mereka akan segera memuntahkan seteguk darah segar. 10 tahun atau bahkan puluhan tahun pelatihan diselesaikan olehnya dalam waktu 1 bulan. Jika dia masih putus asa karena itu, mereka kemungkinan besar harus langsung menemukan batu dan membenturkan kepala mereka sampai mati. 4 bintang, biarlah. Setelah merasa putus asa sesaat, Xiao Yan dengan cepat menarik pikirannya. Hasil ini adalah sesuatu yang dia harapkan. Pada saat ini, dia sudah menelan 4 jenis api surgawi. Meskipun kekuatan api surgawi hebat, apapun yang dimakan dalam jumlah besar kemungkinan akan mengakibatkannya tidak dapat sepenuhnya melepaskan efeknya seperti sebelumnya. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, jika dia menelan api surgawi yang berada di peringkat 15 dan lebih tinggi pada saat ini, efeknya kemungkinan akan sangat lemah. Itu akan kesulitan meningkatkan kekuatannya bahkan dengan bintang. Sepertinya saya harus secara khusus menemukan api surgawi yang berada di peringkat depan saat menelan api surgawi di masa depan, ini. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata ketika dia berpikir sampai saat ini. Api surgawi itu sendiri langka. Mereka yang berada di depan sangat langka. Bahkan jika seseorang harus menemukannya, berusaha menangkap dan menyempurnakannya juga sangat sulit. Berdasarkan tebakannya, ternyata jalan Xiao Yan menelan api surgawi di masa depan akan menjadi sangat sulit. Xiao Yan tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Yang bisa dia lakukan hanyalah menerima takdirnya. Meskipun meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang tidak memenuhi standar penglihatannya yang tajam, seekor nyamuk kecil juga daging. Jika dia menggunakan api langit 3 perubahan misterius dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu lagi mengandalkan teratai api pemusnah untuk bertarung dengan Yaohua Liangjun jika dia akhirnya bertemu dengan yang terakhir. Bahkan dalam benturan langsung, keuntungan yang bisa diperoleh Yaohua Liangjun kemungkinan besar akan sangat kecil. Lupakan tentang Yaohua Liangjun itu, bahkan jika aku bertemu dengan yang disebut Tianzun dari Hall of Soul yang ke-9, aku juga akan bisa bertarung dengannya dan mundur dalam keadaan utuh. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas lega saat memikirkan ini. Sejak dia menyaksikan kekuatan Tianzun ke-9 dan yang lainnya saat itu, dia samar-samar merasakan tekanan di dalam hatinya. Orang ini hanyalah Tianzun ke-9. Di atasnya pasti ada Tianzun ke-7, Tianzun ke-6 dan bahkan Tianzun pertama. Untungnya, kekuatannya saat ini sudah melonjak sampai batas tertentu. Dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia tidak takut pada orang-orang ini hanya karena itu, tetapi hatinya setidaknya akan merasa lebih tenang. Tidak perlu baginya untuk terus-menerus gugup. Selain itu, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka saat mereka bertarung di masa depan, dia pasti akan membiarkan pihak lain menderita. Berapa lama kamu akan terus bermimpi di sini? Sebuah suara lembut bergema tak berdaya di samping telinga Xiao Yan saat dia berpikir keras. Xiao Yan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat wajah cantik muncul di depannya. Bahkan ada ekspresi menegur di wajah cantiknya. Itu sangat memikat. Xiao Yan tersenyum pada Yun Yun hanya untuk tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih tangan Yun Yun. Melihat Xiao Yan bertingkah seperti ini di depan umum, wajah Yun Yun yang sangat cantik menjadi merah memalukan.
Dia mengerutkan alisnya dan berbicara dengan cara yang malu dan marah. Anak kecil, bisakah kau benar-benar tidak kecanduan bertingkah seperti ini di depan banyak orang?